Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip mau sedikit bercerita nih mengenai permasalahan kerawanan pangan di daerah pesisir. Seperti yang kita lihat di video sebelumnya, masalah pangan di daerah pesisir masih terjadi hingga saat ini. Indonesia merupakan negara maritim, di mana 2/3 wilayahnya merupakan lautan yang memiliki potensi sumber daya alam dan perikanan yang melimpah. Mengapa kerawanan pangan masih menjadi musuh utama yang belum terselesaikan di negara kita tercinta? Lantas, bagaimana masalah pangan ini bisa terjadi? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini? Dan bagaimana dampak masalah tersebut serta cara memecahkannya? Let's check this out! Faktor kerawanan pangan di daerah pesisir. Yang pertama, faktor ekonomi. Mengapa demikian? Karena pendapatan keluarga berpengaruh terhadap daya beli bahan pangan esensial. Apalagi dengan adanya income yang masih banyak di bawah UMR menjadi faktor perhatian dalam masalah ini. Yang kedua, faktor pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa artikel, masih banyak menyebutkan bahwa masyarakat di daerah pesisir hanya merupakan tamatan sekolah dasar. Di lain hal, pendidikan yang masih dinilai belum cukup menjadikan ibu belum bisa memberikan konsumsi pangan yang baik dan bergizi bagi keluarga. Faktor yang ketiga, pola konsumsi pangan. Masyarakat di Indonesia, di daerah manapun termasuk daerah pesisir, masih banyak mengkonsumsi beras karena beras merupakan makanan pokok di Indonesia. Namun, karena masyarakat pesisir tidak dapat menanam beras karena kontur tanahnya yang dinilai tidak cocok dan kondisi geografis yang sangat sulit, sehingga harga beras melambung tinggi dan akhirnya menimbulkan kerawanan pangan karena kebutuhan pangan sehari-hari yang tidak mencukupi. Jadi kita tahu apa aja sih faktor penyebab masalah yang berkaitan dengan ketahanan dan kerawanan pangan. Kini kita akan membahas mengenai dampak dari masalah tersebut. Asupan makanan sendiri ditentukan oleh ketahanan pangan yang memiliki 4 dimensi, yaitu ketersediaan, akses, konsumsi, dan pemanfaatan pangan. Nah, jadi dampak apa aja sih yang disebabkan oleh masalah ketahanan pangan? Yang pertama, meningkatnya prevalensi kekurusan atau KFP. Kekurangan gizi dan kegemukan selama masa kanak-kanak dikaitkan dengan tingkat mortalitas dan morbiditas yang lebih tinggi. Kurang gizi menyebabkan 45% kematian pada anak usia dini di bawah 5 tahun di seluruh dunia dan merupakan predisposisi bagi anak untuk menderita penyakit menular seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut. Yang kedua, meningkatnya jumlah orang sakit yang dicatat di Balai Kesehatan dan Puskesmas. Peningkatan jumlah orang sakit akibat terjadinya kerawanan pangan dapat memengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya angka kematian bayi dan balita. Angka kematian merupakan indikator untuk menilai keberhasilan suatu pembangunan kesehatan. Angka kematian bayi dianggap sebagai indikator umum dari pembangunan sosial dan secara khusus sebagai indikator status kesehatan. Sedangkan angka kematian balita mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi kesehatan anak. Setelah kita mengetahui dampak dari masalah ketahanan pangan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa hal tersebut juga sangat disayangkan dan harus kita hindari. Bagaimana jalan keluar dari masalah ini? Berikut adalah beberapa strategi ketahanan dan kerawanan pangan. Yang pertama, peningkatan ketersediaan pangan daerah. Yang kedua, pengembangan produksi pangan alternatif berbasis bahan pangan lokal. Yang ketiga, peningkatan akses ekonomi masyarakat dan perbaikan status gizi. Yang keempat, penyediaan bersubsidi yang terfortifikasi. Yang kelima dan yang terakhir adalah upaya peningkatan pengetahuan dengan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya gizi dan pengolahan bahan makanan yang baik. Nah, jadi itu semua bahasan mengenai masalah yang berkaitan dengan ketahanan dan kerawanan pangan yang bersumber dari faktor sosial. Semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat dan dapat memberikan insight agar kita semua terhindar dari masalah gizi. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.